lagi untuk materinya. Sekarang kita masuk ke materi reverse proxy, teman-teman. Ya, reverse proxy. Jadi kegunaan dari reverse proxy ini untuk apa ya? Untuk meneruskan permintaan, teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, ya, meneruskan permintaan. Kita kasih deskripsinya dulu ya. Dan ke server. Jadi contohnya gini, kan tadi itu kita punya server, terus OS-nya adalah Linux, dan ada dua website, teman-teman ya. Ada dua website. Yang pertama itu websitenya yang ini webku, ya, ini webku. Berarti kan web 1 gitu ya. Web 1 ini webku, kontennya webku. Sedangkan web 2 itu kontennya WordPress. Cuman kondisinya ketika kita mau mengakses web 1 dan web 2, ya, web 1 ini webku sama WordPress ya, itu masih menggunakan port. Tadi kalau web 1 itu dia mengarah ke port, dia pakai port 81. Ya, dia pakai port 81, sedangkan WordPress dia pakai port 82. Ya. Nah, jadi kalau kita akses kan otomatis pakai port ya, teman-teman ya. Kita akses ke sini ya. Jadi tadi itu IP-nya, IP server Linux saya 10.10.10.251. Jadi di user ini dia harus memasukkan IP, lalu portnya dia mau mengakses kemana? Ke 81 contohnya, kayak gini, atau ke WordPress ya 251, berarti portnya 82. Nah, kalau misalkan kita mau lebih mudah lagi, teman-teman bisa menggunakan reverse proxy. Jadi nanti kita berdasarkan nama domain, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada port, ya, ada port. Ini kita masukkan misalkan nama webnya di sini webku.mylab.com gitu ya. Terus kalau WordPress blog mylab.com. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau akses ke si web 1 dan web 2 ini, teman-teman nggak perlu memasukkan port kalau kita pakai reverse proxy. Ya, jadi tinggal kita akses saja nama domainnya webku, misalkan ya webku mylab.com gitu. Nah, nanti secara otomatis ya si reverse proxy ini berfungsi untuk meneruskan ke ini webku, teman-teman ya, yang ke web 1 yang menggunakan port 81 ya. Terus kalau misalkan kita ada domain blog ya, terus mylab.com, nah nanti dia akan diteruskan permintaannya tersebut ya dari reverse proxy ke web 2 ini yang isinya adalah WordPress ya. Atau simpelnya gini, teman-teman, ketika teman-teman nanti ada user ya, dia akses domain saya mylab.com gitu ya. Ini server saya nih, dan server proxy saya juga ada di Linux ya, karena kita cuma ada satu VM atau satu server. Di sini reverse proxy. Nah, nanti saya mau nih, teman-teman, jadi ketika si user ini akses mylab.com, otomatis direct ke google.com ya, direct ke google.com. Jadi seolah-olah tuh sebenarnya si user ini ya aksesnya ke google.com, teman-teman ya. Cuman dari reverse proxy-nya dia dibelokkan ya, jadi membelokkan ya. mylab.com ini adalah domain yang kita simpan di Linux-nya ini ya, mylab.com. Jadi ketika si user ini akses mylab.com yang harusnya dia masuk ke server Linux ini, dia otomatis ke Google, teman-teman ya kan. Tapi workflow-nya itu dia lewat reverse proxy dulu, dicek, nanti setelah itu baru ke google.com. Seperti itu, teman-teman. Jadi membelokkan ya. Yang awalnya kita mau ke mylab.com, tapi karena ada reverse proxy dia dibelokkan ke google.com ya. Seperti itu simpelnya. Jadi kita akan coba untuk yang metode seperti ini dulu ya, nanti kita baru yang webnya. Kayaknya tadi kita udah bahas
mengenai reverse proxy. Sekarang kita coba praktek. Nah, caranya kita akan install Nginx dulu teman-teman ya. Jadi untuk reverse proxy kita softwarenya menggunakan Nginx ya. Selain Nginx ini sebagai reverse proxy, dia juga bisa sebagai web server dan juga load balance teman-teman ya. Tapi di sini untuk case kali ini kita akan menggunakan Nginx ini sebagai reverse proxy. apt install Nginx lalu min-y, kita tunggu. Oke, nah ini kalau sudah tinggal di enter aja. Setelah itu kita cek dulu teman-teman ya, system.ctl status Nginx. Nah ini udah ya running, dan sekarang kita unlink dulu karena kondisinya kan Nginx ini nggak sebagai web server ya, tetapi sebagai reverse proxy. By defaultnya kita disable dulu ya, etc Nginx lalu sites enable lalu default. Oke, setelah itu baru kita buat vim etc Nginx sites available, lalu kita namakan di sini reverse proxy lalu .conf. Nah, terus kita tulis di sini, kita ketik server, kita masukkan listen, portnya 80 defaultnya ya, port si Nginx nya, lalu server name. Di sini saya mau ketika dia mengakses domain saya mylab.com, dia direct ke google.com teman-teman. Jadi di sini kita mylab.com. Oke, setelah itu kita tambahkan location. Jadi kita taruh aja di hierarki paling atas pada sebuah file system ya. Lalu backslash lagi, kolom berawal lagi, terus kita proxy pass ya, lalu http. Setelah itu sini masukin google.com ya, google.com. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia mengakses ke domain saya mylab.com, maka si reverse proxy ini akan mengarahkan secara langsung ke google.com. Oke, ini kita save. Terus kita buat shortcutnya dulu, etc Nginx sites available reverse proxy ke etc Nginx sites enable. Terus kita restart system.ctl restart Nginx. Nah, setelah itu teman-teman silakan ke file explorer ya kalau di Windows. Kalau di Mac atau Linux silakan buka terminalnya lagi, lokal terminalnya ya. Nah, kalau di Windows silakan teman-teman buka notepadnya, menggunakan administrator. Setelah itu akses ke sini teman-teman ya. Ketika open file itu diarahkan ke local disk C, lalu ke Windows System 32. Setelah itu ke driver etc, lalu file host. Nanti ada file host di situ, tinggal diedit. Nah, kalau di Linux atau Mac kita buka aja sudo vim etc host, enter. Nah, nanti dia minta password ya, masukin aja passwordnya. Nah, di sini masukin IP si server Linux kita 10.10.251, lalu domainnya mylab.com. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena DNS kita itu DNS lokal teman-teman ya. Jadi si lokal laptop ini kalau kita nyari mylab.com tanpa mengedit file host itu ya nggak bakal bisa dapet ya, karena lokal laptop kita itu mengarah ke internet, jadi otomatis nyarinya di internet domainnya ya. Nah, ini kalau udah di save, nah terus kita coba ke browsernya teman-teman. Jadi contohnya di sini saya tab baru ya, saya akses mylab.com gitu, mylab.com, dan nanti otomatis direct ke google.com teman-teman ya. Permintaan kita itu diteruskan ke google.com. Ada lagi mylab.com. Nah, nanti diarahkan ke google.com. Misalkan saya lagi di detik.com gitu ya, dia akan
lebih paham lagi, saya terus cek lagi mailab.com, maka diarahkan ke google.com. Seperti itu gunanya reverse proxy teman-teman, jadi membelokkan. Nah sekarang gimana supaya website kita itu bisa diakses seperti ini ya, jadi dibelokkan ke website kita yang menggunakan port. Nah sekarang kita coba teman-teman, jadi silahkan ke terminalnya lagi, terus ke Linuxnya lagi, terus vim etc nginx sites available reverse proxy. Nah, ini kita copy aja ya, kita copy, kita paste di sini. Listen server name-nya tadi saya mau untuk WordPress ya, untuk website WordPress dia kayak gini aja, blog atau bisa juga sih gini aja ya, WordPress gitu ya, WordPress mylab.com. Location http-nya di sini jangan google.com ya, tapi ke web server kita ya, yang menampung WordPress kita. Berarti pakainya karena dia lokal ya, servernya sama dengan reverse proxy ya, berarti pakai IP lokalnya aja 127.0.1. Portnya berapa? Portnya dari 81 ya. WordPress itu 82 ya. Oke, seperti itu teman-teman, tinggal kita save. Setelah itu kita restart nginx. Oke, setelah itu kita ke file host lagi ya teman-teman ya, di lokal laptop kita tambahkan teman-teman 10.10.10.10.251 WordPress mylab.com. Oke, kita save, terus kita akses ke ini kita ya, WordPress mylab.com. Kita lihat, nah nanti otomatis direct ke WordPress kita, jadi kita nggak perlu lagi pakai port teman-teman, atau ke WP adminnya juga bisa, tapi otomatis nanti dia akan ini ya, akan kalau kita bilang dia akan ganti jadi IP. Nah ya, oke, seperti itu teman-teman untuk reverse proxy ya. Jadi gunanya untuk membelokkan ya, atau meneruskan lah. Ketika kita mengakses sebuah website, dia akan diteruskan ke website lain gitu. Ya, seperti itu teman-teman untuk reverse proxy ya. Jadi silakan teman-teman lanjut ke video selanjutnya.